Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari semuanya, pada hari ini kita membahas tema tentang demokrasi. Tentu lebih dalam kita bahas nanti tentang demokrasi di Indonesia. Kita akan lihat sejarah lahirnya demokrasi, kemudian konsep dan prinsip demokrasi, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, apa bedanya dengan demokrasi di negara lainnya, dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila, kemudian esensi dan urgensi dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Dalam berbagai literatur ilmiah dijelaskan bahwa demokrasi itu dimulai dari negara kota di Athena pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Nah, ini pelaksanaan demokrasi ini disebut sebagai direct demokrasi, ya, demokrasi langsung. Kemudian berkembang pada abad pertengahan 600 sampai 1400 di Romawi. Romawi kalah dari suku Eropa Barat, sistem feodal, kekuatan paus dan bangsawan menjadi runtuh, digantikan dengan sistem demokrasi. Tentu dengan revolusi Prancis, ya, ini juga menjadi tonggak awal dari perkembangan demokrasi modern pada hari ini. Namun pada masa ini lahir dokumen, ya, kalau di Inggris itu ada lahir Magna Carta, ya, pembatasan kekuasaan raja. Kemudian ada jaminan terhadap hak asasi manusia. Kemudian berkembang lagi abad Renaissance, abad pencerahan, ya. Intinya di sini ada kebebasan untuk bertindak dan berpikir politik untuk merdeka. Sehingga demokrasi itu rakyatlah yang menjadi pusat kekuasaannya. Atau yang lebih populer kata Abraham Lincoln itu government of people, by people, and for people. Dia berasal dari rakyat. Siapa yang jadi pemimpin itu berasal dari rakyat. Baik dia mencalonkan diri maupun dicalonkan orang lain. Kemudian berasal dari rakyat, oleh rakyat. Siapa yang memilihnya adalah rakyat yang punya kedaulatan tertinggi. Wujud kedaulatan hak tertinggi warga negara, ya, di dalam sistem demokrasi ini, ya, diwujudkan melalui sistem pemilu. Itu wujud konkret dari bahwa yang memilih pemimpin itu baru dapat kuasa dari rakyat melalui pemilu. Itulah legitimasi seorang pemimpin. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semestinya kalau pemimpin itu menyadari bahwa dia itu rakyat biasa, lalu disepakati melalui proses pemilu dia dipilih menjadi pemimpin atau leader, kemudian harusnya setiap kebijakan yang dia bikin harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat untuk sepenuhnya, ya, mencapai kesejahteraan rakyat banyak. Ini prinsip yang harus dipegang oleh negara hukum yang demokratis, harus ada perlindungan konstitusional, ya, ada jaminan dalam konstitusi tentang hak asasi manusia. Kalau di Indonesia di pasal 27 sampai 34 itu dicantumkan berbagai hak warga negara dan juga hak asasi manusia di dalamnya. Ada pembagian atau pemisahan kekuasaan agar terjadi check and balance. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, dan berbagai lembaga lainnya. Agar tujuannya saling mengawasi, agar kekuasaan tidak tertumpu pada satu lembaga yang menyebabkan dia tergoda melakukan otoritarianisme, ya. Kemudian ada kebebasan berpendapat. Tentu kebebasan, bukan kebablasan. Bebas, tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan kebebasan berpendapat yang kita miliki. Kemudian ada badan kehakiman yang mandiri. Ya, badan kehakiman yang mandiri artinya hakim tidak bisa diintervensi oleh eksekutif maupun legislatif di dalam mengambil kebijakan. Hakim harus independen, memeriksa, mengadili, dan memutuskan
berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan hakim bahwa dia bisa menghukum seadil-adil. Kalau kita pakai filosofi Minang, tibo di pari, indak di kampian, tibo di mato, indak di pijangan. Itu artinya equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Andai kata anak presiden melakukan pembunuhan, maka hukumannya sama, ya, dalam kasus yang sama terhadap orang biasa yang juga melakukan pembunuhan. Jadi kebebasan berikutnya kebebasan berorganisasi. Setiap orang berkumpul, bersyarikat, ya, untuk berorganisasi itu bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi yang harus dijunjung tinggi oleh negara yang menganut sistem demokrasi. Ada pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi pemilu periodenya tentu sesuai dengan aturan yang berkembang di konstitusi. Kalau di Indonesia sekali 5 tahun dilakukan pemilu. langsung, umum, semua orang berhak. Bebas menentukan pilihan. Bukan berdasarkan intervensi, uang sogok, dan lain sebagainya. Rahasia. Orang rahasia untuk merahasiakan merupakan hak dia, jujur dan adil. Ini yang perlu digarisbawahi. Namun pemilu yang baik tidak harusnya tentu memilih menghasilkan pemimpin terbaik di antara yang baik, atau setidaknya memilih pemimpin yang sedikit buruknya di antara yang buruk. Kalau memang para calon yang maju itu merupakan orang yang buruk perangainya. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan sebagai education, ya, sebagai pendidikan civic education, ya, terhadap warga negara agar dia mampu menjadi warga negara yang smart and good citizen. Kemudian demokrasi yang berketuhanan ini merupakan ciri khas dari prinsip yang negara hukum Indonesia yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini demokrasi kita bukan bebas-bebasnya seperti ala barat, namun berketuhanan yang Maha Esa, dijiwai oleh spirit nilai-nilai ketuhanan. Setiap pemimpin dilantik, ya, dilantik oleh atasannya bersumpah atas agamanya masing-masing. Itu pertanggungjawabannya bahwa bangsa Indonesia yakin dan percaya bahwa di akhirat kelak akan dia bertanggungjawabkan segala apa yang dia perbuat di dunia ini. Demokrasi yang musyawarah mufakat, ya, musyawarah mufakat merupakan sistem demokrasi Pancasila kita. Sebagaimana landasan idilnya sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Bapak Ibu semuanya atau saudara-saudari semuanya, penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia ini memang memiliki ciri khas spesifikasi masing-masingnya, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Tentu tidak bisa kita samaratakan sama persis demokrasi di Amerika dengan di Indonesia, karena masing-masing negara itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda, latar belakang pendidikan masyarakat yang berbeda, etnis yang berbeda, dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah, namun secara prinsip, secara umum mungkin bisa kita samakan. Ini pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dilepaskan dari telaah tentang demokrasi. Ya. Karena apa? Ya, karena memang hampir seluruh dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Namun demokrasi berjalan dalam jalur yang berbeda-beda. Nah, ini kalau kita lihat dalam hubungan dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan. Demokrasi melahirkan juga sistem yang beragam. Sistem politik demokrasi itu diterapkan oleh berbagai negara
Ada yang menggunakan sistem politiknya demokrasi, sistem pemerintahnya presidensial seperti Indonesia dan Amerika. Ada yang menggunakan sistem politiknya demokrasi, namun pelaksanaannya sistem parlementer, ya seperti di Malaysia, di Inggris, ya. Ada yang menggunakan sistem referendum seperti di Swiss. Nah, ini teori Polybius yang dikemukakan oleh Polybius, ya. Ini berubahnya suatu sistem ke sistem lainnya itu monarki, suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja ini untuk kepentingan banyak orang. Namun monarki ini bisa berubah menjadi tirani, satu orang yang berkuasa untuk kepentingannya sendiri. Dan tirani bisa berubah lagi menjadi aristokrasi. Sekelompok orang mungkin tidak senang terhadap raja yang tirani, dibunuhnya, lalu bersepakatlah dipilihlah sekelompok orang, ya, yang baik untuk menjadi pemimpin untuk kepentingan banyak orang. Akhirnya sekelompok orang ini juga bisa berubah, dia menjadi oligarki, ya, karena sekelompok orang berkuasa untuk kepentingan kelompoknya saja. Dan ini bisa berubah menjadi demokrasi, ya, dan ujungnya bisa bermuara menjadi autokrasi, pemerintahan yang liar dari rakyat gembel dan hina. Nah, inilah siklus secara teori yang dikemukakan oleh Polybius. Kemudian bentuk-bentuk negara modern, ya, Sri Sumantri menjelaskan ada negara federal, ya, serikat seperti Amerika Serikat, kemudian ada negara kesatuan seperti Indonesia, ya. Kemudian ini ciri mutlak negara kesatuan itu supremasi Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat, ya, yang berdaulat pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan bisa menggunakan presidensial atau parlementer nanti dengan prinsip sentralisasi maupun desentralisasi. Nah, ini berdasarkan prinsip ideologinya demokrasi Pancasila itu di tengah, ya, dibandingkan dengan demokrasi liberal maupun demokrasi Marxisme. Berdasarkan pelaksanaan demokrasi itu juga bisa dibagi menjadi demokrasi langsung dan tidak langsung. Kemudian pilar-pilar demokrasi pada hakikatnya, baik buruknya pelaksanaan demokrasi suatu negara sangat tergantung pada kinerja atau pelaksanaan peranan pilar-pilar demokrasi dari negara. Di antaranya ada partai politik, ya, pemilihan umum, tentu dengan lembaganya, lembaga negara, civil society, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Ini sangat menentukan, ya. Nah, idealnya partai politik itu menjalankan fungsinya secara baik, seperti media, komunikasi politik, rekrutmen elit, meredam konflik sosial politik. Namun dalam implementasinya hari ini kita lihat pada umumnya partai politik sudah kayak menjadi perusahaan keluarga. Saudara-saudari bisa lihat misalnya kayak di Indonesia ada beberapa partai politik yang sampai sekarang belum berganti ketua umumnya. Mungkin dipersiapkan anaknya. Ada juga yang sudah dari bapaknya beralih ke anak. Ya, mungkin dari abangnya ke kakak, ke adiknya, dan lain sebagainya. Idealnya dia sebuah partai politik sebagai tempat melahirkan rekrutmen elit politik, ya, yang akan menjadi pemimpin di bangsa ini. Harusnya dia menjalankan sendiri dulu di internal partai politiknya demokrasi secara baik. Tapi ini yang mungkin menjadi PR para akademisi, kemudian para praktisi, bagaimana membenahi ini semuanya. Karena hari ini ada yang menyebut bahwa terjadi oligarki dari partai politik dengan para pengusaha yang mendanai partai politik di dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga kebijakan yang lahir bukan semata-mata berpihak kepada masyarakat, tetapi kebanyakan berpihak kepada orang pemberi dana. Kemudian pemilihan umum itu ini fungsinya, ya, harusnya bisa berjalan dengan baik. Di sana peran para akademisi, bagaimana tingkat pendidikan para pemilih akan sangat berpengaruh terhadap
kualitas pemimpin yang akan dilahirkan. Ini lembaga-lembaga negara bisa kita bagi menjadi lembaga negara yang suprastruktur politik, infrastruktur politik. Semua lembaga ini akan berperan dengan baik manakala diisi oleh orang-orang yang profesional di bidang. Ini perjalanan demokrasi Indonesia menurut Maria Mudiarjo dikategorikan menjadi beberapa periode, ya, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, demokrasi Pancasila era reformasi. Ya. Setiap periode ini memiliki beberapa ciri khas. Namun Afan Ghaffar membagi demokrasi revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Berarti reformasi tidak terkategori di sini, namun dia menambahkan di sini demokrasi revolusi. Perbedaannya dengan kategori yang disampaikan oleh Miriam Mudiarjo tadi. Nah, ini demokrasi revolusi kemerdekaan itu, ya, fokus mempertahankan kemerdekaan, melakukan perlindungan untuk mempertahankan integritas penyelenggaraan negara dan integritas para penyelenggara negara saat itu memang sangat baik. Ya, mereka rela berjuang, berkorban. Andai kata Soekarno-Hatta ini mau saja jadi PNS-nya Belanda waktu itu, tentu kita akan senang hidupnya. Tapi dia mau berkorban untuk kita semuanya demi meraih kemerdekaan. Tentu patut kita apresiasi yang luar biasa. Kemudian demokrasi parlementer, ya, pada masa ini peran parlemen sangat besar, ya, memberi peluang pada dominasi partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang dibangun menjadi melemah. Umumnya kabinet yang didirikan tidak bertahan lama, gontakan di kabinet. Dengan demikian pemerintah tidak dapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Kalau kabinetnya diganti tiap setahun, baru matang perencanaan itu, gimana melakukan eksekusinya. Ya, sehingga ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik saat ini. Kemudian demikian juga di masa demokrasi terpimpin. Ya, ciri-ciri yang terdapat dalam periode ini, dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, ya, kemudian meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Ya, dan kemudian ada ketetapan MPRS nomor 3 1963 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, telah membatalkan pembatasan waktu jabatan presiden. Kemudian pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tahun 60 juga merupakan tindakan penyelewengan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, ini beberapa catatan yang terjadinya berbagai problem di masa demokrasi terpimpin ala Orde Lama. Ya, sebenarnya ini beberapa penyimpangan konstitusi kita. Kemudian demokrasi Pancasila era Orde Baru, ya, awalnya ingin melaksanakan Pancasila itu secara murni konsekuen, ya. Kemudian masa ini keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu dengan jargon waktu itu trilogi pembangunan. Nah, kemudian nilai-nilai demokrasi tidak berlakukan dalam pemilu tersebut karena asas monoloyalitas. Pembangunan ekonomi berjalan cukup baik, ya, karena fokus pada pembangunan, tapi praktik KKN semakin meluas, di bidang politik didominasi Soeharto sangat dominan dan mutlak karena tidak ada satu institusi, lembaga, apapun yang dapat menjadi pengawas presiden dalam praktiknya. Walaupun ada lembaga-lembaganya, tapi dalam praktiknya kekuasaan seolah sudah dipegang oleh Pak Harto. Ya. Nah, ini pada masa ini kekuatan multipartai, ya, demokrasi Pancasila era reformasi ini, ya. Kekuatan multipartai berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, demokratisasi berjalan cukup baik karena berkembangnya peranan partai politik. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan 4 kali, ya, sebagai upaya membentuk pemerintahan yang demokratis. Namun tadi Alfa mereformasi dari partai politiknya.
penghapusan dui fungsi ABRI, ya berarti dikandangkan TNI Polri yang selama ini bisa menjadi anggota DPR, ya sekarang ditarik, ya dia fokus pada pertahanan dan keamanan. Nah, kemudian walaupun demikian, kehidupan kesejahteraan demokrasi masih perlu pemenahan, termasuk pemberantasan praktik KKN. Sampai hari ini masih banyak informasi dari media-media kita menunjukkan betapa banyak pejabat yang sudah ditangkap oleh KPK, oleh kepolisian, maupun oleh kejaksaan yang melakukan korupsi. Korupsi tetap menjadi problem yang senantiasa menghantui atau menjadi penghambat dari kemajuan negara kita ini. Saudara-saudari semuanya, kita juga ingin lihat apa gunanya pendidikan demokrasi, ya setidaknya ada poin ini, ya. Begini prosesnya, saudara bisa skimming saja. Kemudian kita di dalam hidup bernegara ini harus diajak untuk berpikir strategis, ya. Visi Indonesia sebagaimana dapat dalam pembukaan UUD 1945 harus sesuai dengan tujuan itu, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kesanalah tujuan kita. Bagaimana cara mencapai tujuan itu disebut sebagai misi. Kemudian sasaran yang bersifat kualitatif, bagaimana mencapainya, ya, kesejahteraan seperti apa yang kita harapkan, terpenuhi kebutuhan sandang pangan papannya misalnya. Kemudian apalagi kualitatif. Kemudian secara kuantitatif berapa penghasilannya per bulan per keluarga, per kapitanya meningkat misalnya. Kemudian baru bisa ditata siapa harus melakukan apa. Jadi jelas tidak ada yurisdiksi yang kabur. Kalau kita diajak berpikir strategis seperti ini, tentu tidak ada waktu kita yang terbuang begitu saja di dalam mencapai tujuan kita hidup bernegara. Ini ya, ini bagian pengembangan paradigma pendidikan demokrasi kita. Ya, ini masalah yang sedang kita hadapi, ya, masalahnya. Kemudian harus ada rencana strategisnya, ada action plan, standarisasi, penjaminan mutu, ya, program. Kemudian diharapkan berjalannya paradigma pendidikan nasional, ada landasan yuridisnya sehingga tercapai sasarannya perbaikan manajemen pengelolaan pelayanan pendidikan di seluruh lini. Kemudian meningkatkan meratanya partisipasi akses pendidikan, mutu profesionalitas tenaga pendidik, mutu dan referensi pendidikan demokrasi. Jadi ini perbandingan demokrasi Pancasila dan demokrasi lainnya dalam aspek politik, hukum misalnya. Di negara yang menganut liberalisme kayak di Amerika dan di Eropa Barat, demokrasinya liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Sementara di komunisme demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu partai saja, hukum untuk melanggengkan ajaran komunis, makanya butuh didoktrin. Negara harus memproteksi semua warga negaranya, tidak diberikan kebebasan seperti di negara liberal. Kemudian sosialisme bentuk lunak dari komunisme ini, ya, penting bagi dia solidaritas, kebersamaan. Sementara di negara kita Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum menjunjung tinggi keadilan, keberadaan individu dalam masyarakat. Idealnya begitu. Liberalisme juga idealnya konsepsinya demikian. Tapi dalam praktiknya tentu butuh perjuangan yang lebih ekstra lagi. Dalam hal ekonomi, kalau di negara kayak di Jerman, di Inggris, ya di Prancis, peran negara itu kecil, swasta mendominasi sehingga terjadi persaingan. Bersaing yang berkualitas yang diminati masyarakat, kemudian kapitalisme, monopoli tidak bisa dihindari, ya tentu terjadi persaingan bebas. Kemudian sementara di negara komunis sebaliknya, peran negara dominan,
Demi kolektivitas berarti demi negara. Ya, monopoli negara luar biasa. Kemudian demikian juga di sosialisme, peranan negara ada untuk pemerataan keadilan distributif yang diutamakan. Kalau di kita peranan negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya dilaksanakan mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itulah lahir adanya BUMN, ya, listrik tidak diperjualbelikan secara bebas oleh pengusaha, tidak bisa dimonopoli, tapi ada perusahaan listrik negara. Telkomsel, ya, dan lain-lain, ya, itu merupakan hak menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi di era digital hari ini, ada merupakan BUMN. Demikian juga air, ada PDAM-nya, kemudian lain-lain, ya, banyak, ada banyak badan usaha milik negara kita, tujuannya sebagai tulang punggung ekonomi agar tidak dimonopoli oleh para kapitalis yang ujungnya menyengsarakan rakyat kita. Kemudian dalam hal agama, kalau di negara liberalisme itu agama menjadi urusan pribadi. Mau beragama orang, tidak beragama, bahkan mau memilih agama pun dia bebas, sebebasnya. Sementara di komunis tidak ada kebebasan beragama. Agama dianggap candu, agama harus dijauhkan dari masyarakat, dan ateis. Ya seperti di negara-negara fasis sekarang yang Korea Utara mungkin yang tersisa setelah Uni Soviet runtuh. Sementara di sosialisme, negara yang menganut sosialisme ideologinya, ya, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara. Sementara di kita, negara Pancasila, bebas memilih salah satu agama, agama menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kemudian pandangan terhadap individu dan masyarakat, ya, individu lebih penting daripada masyarakat. Kalau di liberalisme, kalau di Pancasila individu diakui keberadaannya, hubungan individu bagaimana bisa hendaknya selaras, serasi, dan seimbang antara individu dengan masyarakat. Nah, ini beberapa ciri khasnya, ya, demokrasi di negara yang menganut ideologi yang beragam. Mohon maaf nih, demikian saja pembahasan kita tentang demokrasi ini. Kalau ada pertanyaan silakan cantumkan di bagian bawah video ini. Nanti kita ulas pada pertemuan yang berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.